War in heaven against the throne and monarch. Let me tell you about who first. Halo Bebaners, selamat datang di Circle Film. Kali ini kita akan membahas film The Devil Konspirasi, di mana film ini menceritakan tentang iblis dan Yesus. Biar kalian gak penasaran, siapkan rokokmu, buka puasa jam 12 siang dan buka celana dalam, ambil sabun bolong dan gas intro. Di awal film kita diperlihatkan dahulu kala terjadinya kekacauan di kerajaan langit. Dikisahkan Lucifer dulunya adalah malaikat yang kedudukannya cukup tinggi di antara malaikat-malaikat lainnya. Ia adalah malaikat yang memiliki nafsu di dalam jiwanya. Dengan kekuatan dan kekuasaannya yang ia miliki membuat Lucifer menjadi makhluk yang sangat sombong dan mengklaim dirinya adalah makhluk paling mulia. Hal ini yang memicu konflik antar malaikat di surga. Lalu Lucifer kabur dari kerajaan langit dan jatuh ke bumi. Salah satu malaikat yaitu Michael Agung sangat marah dan memburunya kemanapun ia pergi. Lucifer dihukum dan dipenjara di tempat yang paling hina, yaitu neraka. Setelah itu Michael Agung mengerahkan seluruh kemampuannya untuk merantai Lucifer. Sebelum ia pergi, Michael Agung sempat memberi tawaran terakhir pada Lucifer untuk bertaubat dan kembali lagi menjadi pelayan Tuhan. Namun Lucifer menolaknya dan lebih memilih menjadi penguasa di neraka daripada menjadi pelayan Tuhan di surga. Dan Lucifer berkata bahwa suatu saat ia akan terbebaskan dan kembali menemui Michael Agung, namun bukan sebagai saudara lagi, melainkan Lucifer kelak akan menjadi Tuhan. Seiring berjalannya waktu, para pasukan iblis mulai bersekutu dengan Lucifer di neraka. Mereka berencana untuk balas dendam dan mencari cara agar Lucifer bisa terbebas dari rantai yang membelenggunya. Kemudian di bumi, para penyembah Lucifer mendirikan sebuah benteng untuk menjaga sebuah lubang tempat di mana Lucifer terjatuh. Mereka percaya lubang tersebut terhubung dengan dimensi neraka dan suatu saat Lucifer akan bangkit kembali dari lubang tersebut. Ini dia film The Devil Konspirasi. Cerita berpindah ke masa sekarang. Tersebar berita di seluruh dunia bahwa DNA Yesus akan dipamerkan beberapa hari lagi, tepat di sebuah katedral yang ada di salah satu kota di Italia. Terlihat ribuan orang berdatangan dengan antusias ingin menyaksikan peristiwa ini. Lalu kita diperkenalkan dengan seorang pendeta muda yang bernama Marconi yang sedang menunggu seorang perempuan yang bernama Laura. Laura adalah mahasiswa seni yang berasal dari Amerika. Ia jauh-jauh datang dari Amerika hanya untuk melihat peristiwa bersejarah ini. Karena peristiwa ini digelar dan dibuka untuk umum 100 tahun sekali, ini adalah kesempatan yang hanya datang sekali seumur hidup. Dengan status tamu VIP, Laura dengan bebas berkeliling di dalam katedral tersebut. Lalu Marconi mengajak Laura untuk melihat sebuah patung bersejarah, di mana patung tersebut memperlihatkan saat di mana Michael Agung sedang menyekap iblis. Marconi menceritakan kepada Laura tentang pertarungan antara Michael Agung dan Lucifer yang kini terpenjara di neraka. Namun ia pernah mendengar ramalan bahwa Lucifer akan kembali turun ke bumi. Ia akan datang menjadi Tuhan palsu. Marconi berharap ramalan tersebut tidak akan pernah terjadi. Saat Laura sedang sendiri sambil menikmati keindahan patung tersebut, ia lalu mencoba menggambarnya, tapi tiba-tiba ia mendengar suara bisikan yang memanggil namanya. Namun ia mengira itu suara Marconi, padahal ia hanya seorang diri.
Beberapa saat kemudian hari sudah menjelang malam. Saat katedral akan ditutup, terlihat pengunjung sudah mulai meninggalkan katedral. Namun ada salah seorang perempuan yang terlihat sedang memasuki katedral. Saat itu Laura masih berada di museum patung sendirian sambil menggambar patung tersebut. Terlihat perempuan yang baru saja memasuki katedral itu, ia adalah seorang yang bernama Zil, sedang memperhatikan Laura. Kemudian terdengar suara langkah kaki dan suara burung di arah yang berbeda. Lalu tiba-tiba Laura bertemu dengan penjaga katedral. Penjaga tersebut meminta untuk segera meninggalkan katedral karena katedral tersebut akan ditutup. Sebelum Laura pergi, ia menyempatkan diri mencari Marconi. Namun tiba-tiba ia menyaksikan hal yang aneh. Ini dia yang terjadi. Laura berlari dan berusaha kabur, namun pintu keluar katedral kini sudah terkunci. Ia bersembunyi di balik pintu dan melihat ada beberapa orang, yaitu Zil, yang akan mencuri DNA Yesus. Beberapa saat kemudian Marconi datang. Ia mencoba untuk menghentikan Zil yang akan mengambil DNA Yesus, namun ia dibunuh menggunakan pedang yang Zil ambil dari patung Michael Agung. Setelah itu Zil mengetahui keberadaan Laura dan Zil membawa untuk dijadikan tawanan oleh para pengikut Lucifer. Sementara itu saat Marconi sedang sekarat, ia berdoa agar roh Michael Agung memasuki tubuhnya agar bisa berjalan di atas bumi untuk melawan Lucifer, dan tiba-tiba terlihat cahaya memasuki tubuhnya. Di tempat lain pada sebuah pameran, yang dimana pameran tersebut adalah pameran untuk memperlihatkan penemuan teknologi genetik yang bisa mentransfer DNA seseorang yang sudah meninggal kepada orang yang masih hidup. Sehingga orang yang menerima DNA tersebut akan memiliki kemampuan yang sama seperti orang yang sudah meninggal. Penemu dari teknologi itu adalah seorang dokter yang bernama Lauren. My name is Dr. Laurent. Itu dibuktikan ketika seorang anak kecil dengan mudah memainkan sebuah biola dengan sangat mahir karena hasil dari transfer DNA dari pemain biola yang sangat terkenal yang sudah meninggal. Dengan kata lain, Dr. Lauren bisa membangkitkan orang yang sudah meninggal walaupun dalam jasad yang berbeda. Tujuan utama dari Dr. Lauren tersebut mengembangkan teknologi ini sebenarnya untuk membangkitkan Lucifer. Ia bekerja sama dengan Zil untuk mencuri DNA Yesus karena dengan DNA tersebut mereka bisa melepaskan Lucifer yang sampai saat ini masih terpenjara di neraka. Will become our future. Genetic genius stores treasure. Ace, Machiavelli, Galileo. Kemudian terlihat para tawanan. Ternyata di sana tidak hanya Laura, namun ada beberapa wanita lainnya yang disandra. Mereka terkurung pada sebuah ruangan kaca. Beberapa saat kemudian datang beberapa penjaga. Mereka datang hanya untuk mengambil sampel darah dari Laura. Di lain tempat terlihat Marconi yang masih hidup karena telah dirasuki ruh Michael Agung. Ia bertanya pada seorang penjaga siapa yang menjadi pelindung dari DNA Yesus. Penjaga tersebut memberitahu yang menjadi pelindung DNA Yesus adalah seorang yang bernama Kardinal Pincini. Pincini juga adalah orang yang meramal akan kebangkitan Lucifer di masa yang akan datang. Dia kini tinggal di Santo Michael yang ada di atas puncak gunung. Singkat cerita, Marconi datang menemuinya. Sesampainya di sana, Pincini tidak sadar siapa yang akan datang menemuinya. Namun Michael Agung sempat memperlihatkan dirinya yang berada dalam tubuh Marconi. Di sana Pincini sadar ia kedatangan malaikat yang diutus oleh Tuhan. I warned you. Come to make your confession. Excuse me. Kemudian terlihat Dr. Lauren sedang melakukan uji cobanya, yaitu dengan menggabungkan darah Laura dengan DNA Lucifer lalu disatukan dengan DNA Yesus.
Dan tidak disangka-sangka hal itu berhasil. Ini mengakibatkan pedang Michael Agung yang mengikat Lucifer kini dengan mudah dilepaskan. Dan ini adalah saatnya jiwa Lucifer akan dicoba dimasukkan ke dalam tubuh manusia kembali. Namun sebelum itu, Laura dan beberapa sandera wanita lainnya dimasukkan benih bayi ke dalam rahim mereka masing-masing. Yang nantinya bayi tersebut akan menjadi tubuh baru dari jiwa Lucifer. Karena jiwa Lucifer harus menggunakan tubuh manusia untuk bisa hidup di dunia. Di lain tempat, Vincini menunjukkan Michael jalan pintas menuju ke benteng tempat para pengikut Lucifer berada. Di sana juga diperlihatkan Michael yang berada pada tubuh Marconi tidak memiliki kekuatan seperti biasanya. Kekuatannya dibatasi karena ia berada di bumi. Apalagi setelah pedangnya ia gunakan untuk menyegel Lucifer. Laura dan beberapa sandera lainnya dibawa ke sebuah lubang yang dimana lubang tersebut menjadi portal yang langsung terhubung ke dimensi neraka. Terlihat jiwa Lucifer terlepas dan mencoba masuk ke dalam salah satu tubuh wanita yang akan ditempati. Di antara tubuh para sandera lainnya, hanya tubuh Laura yang masih bertahan setelah dimasuki jiwa Lucifer. Dan itu artinya bayi yang nantinya dikandungi Laura akan menjadi tubuh baru sebagai tempat Lucifer untuk bisa bertahan hidup di dunia. Dengan kejadian tersebut, para pengikut Lucifer menyambut gembira atas kehamilan Laura. Para pengikut Lucifer menjaga dan merawat Laura dengan sangat ketat agar Laura dan bayinya tetap dalam keadaan sehat sampai bayi itu lahir. Singkat cerita, Michael berhasil menerobos masuk ke dalam benteng tersebut. Ia juga berhasil mengambil kembali DNA Yesus yang telah dicuri. Dari CCTV, ia juga melihat keberadaan Laura ada di mana. Lalu Michael bergegas menolongnya. Dan saat Laura memeluk Michael, Michael bisa merasakan keberadaan Lucifer di dalam tubuh Laura. Michael sadar kalau Lucifer kini sudah terlepas dari ikatan rantai yang membelenggunya. Lalu Michael mengatakan kepada Laura kalau dia bukan Marconi lagi. Marconi sudah meninggal, yang dimana dia hanya meminjam tubuh Marconi saja untuk menyelesaikan persoalan yang sedang terjadi di bumi. Laura yang salah paham menganggap Marconi sama saja dengan para pengikut Lucifer. Lalu Laura mencoba menjauhi Michael. Namun setelah Michael berhasil menjelaskan, Laura paham dengan apa yang sedang terjadi saat ini. Mereka terlihat sudah terkepung, yang dimana musuh mereka bukan hanya manusia saja, mereka juga harus melawan para monster buas penghuni neraka. Tapi sayangnya Laura harus kembali tertangkap. Di sisi lain, Michael sudah menemukan lubang yang terhubung langsung dengan dimensi neraka. Dia merasa tanpa pedangnya, Michael tidak akan bisa mengalahkan Lucifer. Dia pun masuk ke dimensi tersebut untuk mengambil pedangnya kembali. Karena tanpa pedang tersebut, Michael hanyalah makhluk lemah selayaknya manusia biasa. Sesampainya di neraka, Michael harus menghadapi para iblis penghuni neraka. Lalu para iblis tersebut menyekapnya dan berkata, tak disangka-sangka ternyata di sana terdapat beberapa manusia yang terjebak. Mereka adalah orang-orang yang telah diculik oleh Lucifer dan bisa selamat, sehingga sampai sekarang mereka terjebak di sana. Mereka meminta pertolongan kepada Michael agar bisa kembali ke alam manusia. Namun tanpa pedangnya, Michael tidak bisa melakukan apa-apa. Dalam penglihatannya, Michael sudah tahu bahwa pedangnya disembunyikan oleh mereka, dan Michael meminta mereka untuk segera mengembalikannya.
Namun di sini mereka belum sepenuhnya percaya dan bertanya siapa sebenarnya Michael, apakah ia adalah malaikat atau iblis yang menjelma. Di lain itu diperlihatkan bayi yang ada di kandungan Laura dalam waktu singkat sudah mulai bertumbuh besar. Roh Lucifer yang kembali masuk ke dimensi neraka dan merasuki iblis di sana hanya untuk bertemu dengan Michael serta mengucapkan selamat kepada Michael atas kegagalannya. Karena sebentar lagi dia akan lahir ke bumi dan menguasai umat manusia, tak lama kemudian Lucifer kembali ke bumi. Saat itu Michael merasa diberi petunjuk oleh Tuhan bahwa ada kekuatan lain yang melebihi kekuatan dia sendiri untuk melawan Lucifer. Lalu dia bangkit dan meminta mereka para manusia itu untuk mengembalikan pedangnya. Michael harus segera ke bumi untuk menyelamatkan bayi yang dikandung oleh Laura, namun kemudian pasukan iblis kembali datang menyerang mereka. Setelah Michael berhasil mendapatkan pedangnya kembali, para iblis tersebut ketakutan dan memilih untuk mundur. I'll go home. Kemudian ia kembali menggunakan tubuh Marconi untuk menemukan Laura, yang dimana Laura kini berada di sebuah tabung dengan perlindungan yang sangat ketat. Setelah Michael menemukan Laura, ia memberitahu kepada Laura bahwa bayi yang ia kandungi saat ini adalah sebagai wadah Lucifer nantinya. Namun sebenarnya bayi tersebut yang justru akan mengalahkan Lucifer. Lucifer yang berada di tubuh Laura langsung marah mendengar hal itu lalu menyerang Michael. Di sana Lucifer menawarkan agar Michael bersekutu dengannya dan sama-sama untuk melawan Tuhan. Akan tetapi Michael malah memberitahu pesan dari Tuhan bahwa Lucifer tidak akan pernah bisa merasuki bayi yang dikandung oleh Laura. Tak lama kemudian Zil dan Dr. Lauren datang. Mereka sudah mengetahui soal pesan yang disampaikan Tuhan dan dengan ketakutan semua rencana mereka akan gagal. Tetapi Zil bersikeras untuk tetap akan melakukan persalinan agar bayi yang mereka tunggu-tunggu bisa segera terlahirkan. Setelah Laura berhasil melahirkannya, dia dimasukkan ke dalam lubang neraka. Kemudian di luar terlihat para pengikut Lucifer sudah menantikan kelahiran bayi tersebut. Mereka menganggap itu adalah Lucifer yang kembali terlahir ke bumi, lalu mereka membaptis bayi tersebut, namun bukan dengan air suci melainkan darah dari para pengikutnya sendiri. Monster yang menjadi eksekutornya kemudian membantai mereka semua yang ada di sana tanpa tersisa satupun. Terlihat juga Michael yang sudah sadarkan diri lalu bergegas menyelamatkan Laura. Untung saja Laura masih bisa bertahan. Michael pun berhasil menolongnya. Kemudian mereka bergegas untuk merebut bayinya kembali. Setelah mereka berhasil merebut bayi tersebut, Michael mengatakan kepada Zil kalau bayi itu bukanlah Lucifer yang mereka kira dan mereka telah salah dalam memilih DNA. Justru dengan memilih DNA Yesus itu malah yang akan memenjarakan Lucifer abadi untuk selamanya. Sementara terdengar gemuruh dari lubang neraka yang dimana para iblis dari neraka ingin mencoba keluar. Mereka sudah lama menantikan portal dimensi neraka itu bisa terbuka. Sambil melawan keganasan monster di sana, Michael berusaha menutupnya kembali. Ia yang sebelumnya sudah memasang bom di sana, dan ketika saat para iblis neraka sudah hampir sampai, Michael meledakkan bomnya dan hancur beserta para penduduk neraka. Lubang itu pun tertutup kembali bersama dengan runtuhnya benteng tersebut. Di akhir film kita diperlihatkan DNA Yesus yang berhasil diselamatkan dan anak itu yang sudah tumbuh besar sekarang. Ternyata jiwa Lucifer itu sendiri terpenjara di dalam tubuh anak itu. Dan film pun tamat. Jadi hal yang bisa diambil dari film ini adalah ya kalian ketiklah di kolom komentar. Dan jangan lupa berpuasa.